Kira-kira bisa nebak nggak? Mana dari kedua RAM ini yang harganya lebih mahal? Halo semua, Juni mana? Pertanyaan yang gampang banget. Yang ini pasti murah, yang ini pasti mahal. Dan kemarin baru aja saya ngebahas tentang GPU. Kenapa GPU yang di kelas yang sama itu ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Yang ternyata di situ memang nggak bisa dipungkiri selisihnya berada di kondisi fisiknya. Bahwa yang mahal itu lebih bagus dan lebih canggih bukan secara performance, tapi secara fitur tambahan yang sebenarnya tidak berpengaruh terhadap performance. Sedangkan yang murah ya seadanya aja. Kayak gini nih contohnya. Ini sama ini. Secara fisik aja udah beda jauh. Tapi ternyata setiap kelas hardware ini udah punya pasarnya sendiri-sendiri. Dan kalau orang udah seneng gitu ya, udah hobi, akhirnya semua logika bisa dipatahkan. Jadi walaupun katakanlah yang ini dan ini secara performance bisa dibilang sama, tapi karena ini bentuk fisiknya lebih bagus, walaupun dia lebih mahal akan ada orang yang beli. Termasuk salah satunya, apalagi yang agak nggak masuk akal di dunia PC. Oh ya, mini PC. Jadi mini PC itu secara ukuran dia lebih kecil. Jadi secara logika harusnya dia lebih murah. Karena part yang digunakan untuk memproduksinya lebih sedikit gitu ya. Tapi ternyata enggak Bre. Nggak motherboardnya, nggak casingnya. Semakin kecil malah semakin mahal. Nah, gimana dengan RAM? Apa sebenarnya yang membuat RAM ini bisa berbeda harganya? Sebelum kita mulai, kita lihat dulu. Barang ini kalau dipasang di PC kelihatan kayak gini. Sedangkan yang satu ini kalau terpasang kelihatannya kayak gini. Udah bisa lihat perbedaan mencolok dari tampilan fisik kedua barang ini? Pasti udah langsung bisa ngebayangin, iya ya, pantas aja dia mahal. Nah, yang ada di sini adalah Corsair Dominator Platinum RGB. Ini adalah versi DDR5. Kalau ini sebetulnya bukan Corsair, tapi Corsair sendiri juga punya produk yang basic seperti ini yang namanya adalah Corsair Value Select. Jadi untuk perbandingan kita nggak harus ngelihat brand yang berbeda. Ibaratnya sama-sama beli Yamaha, tapi yang satu itu adalah NMAX terbaru, sedangkan yang satu adalah Yamaha Mio lama gitu ya. Sama-sama bisa dipakai, tapi harganya selisih jauh banget. Nah, dalam kasus RAM, itu sebenarnya ada banyak faktor yang menentukan apakah sebuah RAM itu bisa jadi murah atau mahal. Dan masalah fisik kita kesampingkan dulu deh ya. Kita bahas soal speknya dulu. Jadi spek itu ada macam-macam. Dari yang pertama adalah kapasitas. RAM 8GB kalau semuanya sama ya. 8GB sama 16 udah pasti lebih mahal yang 16 gitu kan. Nah, sekarang kalau sama-sama 16GB ternyata tidak semua harganya sama. Karena ada lagi yang namanya clock speed. Untuk DDR5 itu ada yang clock speednya 4800 MHz, ada yang 5000, 5200, 5600, 6000, 6400 dan seterusnya. Dan semakin tinggi clock speednya, harganya juga akan semakin mahal. Setelah itu ada lagi yang namanya timing. Kapasitasnya boleh sama, clock speednya boleh sama, tapi ternyata timingnya berbeda. Hal ini juga bisa menyebabkan harganya ikutan berbeda. Jadi kalau di tulisan speknya, timing itu adalah urutan angka yang biasanya ditulis setelah memori clock. Contohnya di Corsair Dominator Platinum RGB ini tertulis 32GB, 5600 MHz, CL36. Jadi yang 32 itu adalah kapasitasnya, 5600 adalah clock speednya, sedangkan CL36 adalah timingnya. Artinya tidak semua Corsair Dominator RGB ini dijual dalam bentuk 32GB kit. Ada juga yang 16GB. Kemudian tidak semuanya punya kecepatan 5600. Ada yang cuma 4800, tapi ada juga yang sampai 6000. Terus timingnya juga sama. Nggak semuanya 36. Ada juga yang 40. Dan untuk urusan RAM ini jadi hal yang cukup membingungkan kalau kita mau beli. Lebih baik yang mana? Yang clocknya tinggi tapi timingnya longgar, atau yang clocknya agak rendah tapi timingnya lebih ketat? Ya intinya sih kalau kita mau beli paling gampang ya lihat harganya. Dan yang pasti semua pilihan ada. Mau yang clocknya tinggi dengan timing ketat ada, clock tinggi dengan timing longgar ada juga, atau clock rendah dengan timing ketat juga ada, clock rendah dengan timing longgar juga ada. Semuanya ada tergantung berapa budget yang kita punya. Faktor berikutnya baru soal fisik. Dan fisik ini juga ada macam-macam. Bukan cuma sekedar fisik kepingnya, tapi juga fisik bentuk heatsinknya sampai juga RGB-nya. Dan untuk perbandingan yang konsisten lagi, kita langsung bandingin dari beberapa lini produk yang dipunya sama Corsair. Kenapa kok paling bagus dalam urusan RAM ini kita bandingkan dengan brand yang sama? Karena faktor ketenaran itu juga mempengaruhi harga. Jadi punya spek yang sama persis dengan katakanlah mungkin desain heatsink yang juga kurang lebih sama-sama bagusnya.
Merek yang lebih terkenal biasanya harganya juga akan lebih mahal. Dan ini berhubungan dengan kepercayaan buyer. Semakin banyak orang percaya dengan brand tersebut, maka harganya akan cenderung lebih mahal. Tapi di sini saya bukan bilang bahwa Corsair itu adalah yang paling mahal di pasaran. Enggak, karena masih ada brand lain yang mengeluarkan produk dengan spek yang sama dan harganya juga nggak kalah mahal dengan Corsair Dominator Platinum RGB ini. Nah, sekarang kita langsung lihat perbandingannya. Corsair Dominator Platinum 32GB 5600 MHz CL36 ini punya spek seperti ini. Dan harga resminya sekitar $290 atau di Indonesia sekitar 5,3 jutaan. Tapi Corsair juga punya produk lain yang speknya hampir mirip tapi harganya lebih murah. Corsair Vengeance RGB yang harganya sekitar $243 tapi di Indonesia dijual sekitar 4,4 jutaan. Dan belum berhenti sampai di situ, ternyata Corsair masih punya produk lain yang speknya sama persis tapi harganya lebih murah lagi. Corsair Vengeance ini nggak pakai RGB dan harga resminya sekitar $220 yang di Indonesia dijual sekitar 4,2 jutaan. Dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata yang menentukan perbedaan harga tadi adalah murni fisiknya. Karena secara spesifikasi ketiga produk tadi punya spek yang sama persis. Cuma bentuk fisiknya aja yang berbeda, termasuk ada RGB-nya atau enggak. Tapi masa iya perbedaan fisik tadi menjustifikasi selisih harga yang lebih dari 1 juta kalau performance-nya memang sama? Kebetulan yang ada di sini cuma yang Platinum RGB doang. Jadi untuk ngelihat perbedaan fisiknya kita bisa coba lihat dari gambar aja ya untuk yang Vengeance tadi ya. Di sini kita bisa lihat bahwa Corsair Vengeance dan Vengeance RGB punya bentuk heatsink yang hampir mirip. Perbedaan paling mencolok adalah RGB-nya yang pasti. Jadi di sini yang murah lebih gelap dan yang mahal lebih terang. Dan selisih harganya sekitar 200 ribuan. Jadi dengan nambahin lampu aja harganya udah naik sekitar 5%. Kemudian Corsair Vengeance RGB kalau kita bandingin dengan Dominator Platinum ini, dari gambar aja udah bisa kelihatan bahwa kualitas dari heatsinknya terlihat beda. Heatsink Dominator Platinum RGB ini terlihat lebih solid, jauh lebih gagah secara desain dan RGB yang terpasang juga terlihat jauh lebih bagus. Dan ternyata hal ini membuat Corsair Dominator Platinum RGB ini dijual dengan harga 20% lebih mahal. Hanya dengan merubah material dari heatsinknya, merubah desainnya jadi terlihat lebih gahar dan ngasih lampu yang lebih cerah, itu bisa membuat harga sebuah hardware menjadi jauh lebih mahal, tapi ternyata peminatnya masih banyak. Padahal secara performance, kalau diadu ya mungkin hampir nggak ada bedanya. Atau mungkin heatsink yang lebih bagus ini berfungsi untuk menurunkan panasnya. Secara DDR5 chipnya lebih panas gitu ya daripada DDR4, jadi semakin mahal RAM-nya, semakin bagus heatsinknya, berarti temperaturnya juga bisa semakin rendah. Saya sendiri nggak pernah ngetes temperatur RAM itu berapa, jadi saya nggak tahu apakah dengan heatsink yang lebih bagus itu dia temperaturnya jadi lebih rendah dan akhirnya bisa mendongkrak performance, saya kurang tahu. Tapi kalau kita mau coba bandingin dengan cooler yang lain, cooler CPU contohnya, kalau kita lihat liquid cooler dengan radiator 240 mili dibandingin dengan 360 mili, itu secara performance gak terlalu banyak sebenarnya. Ya kalau secara penurunan temperatur emang iya, mungkin bisa turun sekitar 5-10 derajat Celcius yang berarti emang banyak banget. Tapi yang perlu kita lihat adalah penambahan materialnya itu dari 240 mili radiator ke 360 mili. Jadi secara besinya yang terpasang aja itu ada luas area yang segitu banyaknya, termasuk ada penambahan satu kipas lagi dengan diameter 120 mili. Dan itu kamu ingat ya, untuk bisa menurunkan temperatur seperti tadi itu dibutuhkan penambahan material besi-besi yang segitu luasnya dan juga tambahan kipas 120 mili. Nah, kira-kira kalau dari yang ini dibandingin dengan Vengeance RGB tadi, yang berarti cuma ditambah beberapa milimeter doang, apakah bisa dia menurunkan temperatur sampai segitu signifikannya yang membuat harganya dari 4,4 jutaan jadi 5,3 jutaan? Nggak tahu juga sih ya. Jadi dari perbandingan ketiga produk punya Corsair tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa selisih harga yang paling banyak itu ternyata terletak pada perbedaan fisik dan juga RGB-nya. Terlihat antara Vengeance
dan Vengeance RGB itu selisihnya cuma 200 ribuan. Tapi dari Vengeance RGB ke Dominator Platinum ini selisih harganya hampir 1 juta. Dan yang membedakan dari ketiganya tadi hanya bentuk fisik dan RGB-nya doang. Tapi jangan salah, saat ini tampilan fisik sebuah PC udah bisa dibilang menjadi kebutuhan primer untuk beberapa orang. Karena udah banyak yang sultan gitu ya, duitnya banyak. Jadi untuk masalah performance udah teratasi semua. Jadi mereka udah ngejar tampilan. Salah satu contoh lain adalah liquid cooler punyanya Corsair yang waktu itu udah sempat saya bahas di video yang terpisah. Dan ini masih terpasang di PC ini, namanya adalah Corsair H100i Elite. Jadi cooler ini harga normalnya adalah kalau nggak salah sekitar 1,8 atau 1,9 jutaan gitu ya. Dan dia nggak punya display LED yang bisa menampilkan gambar atau animasi. Jadi cuma lampu RGB doang kayak gini. Tapi ternyata Corsair ngeluarin add-on lagi untuk mengupgrade displaynya ini menjadi display yang bisa menampilkan tulisan temperatur, animasi, terus gambar dan segala macam. Dan lebih canggih, lebih cakep lah ya. Dan ternyata harga add-onnya aja sekitar 1,5 jutaan. Hampir sama seperti harga coolernya. Tapi ternyata juga banyak orang yang beli. Bahkan yang bukan dalam bentuk add-on tapi udah dalam langsung bentuk sepaket dijual dengan harga yang jauh lebih mahal, itu juga peminatnya tetap ada. Dan di samping semua spek dan tampilan fisik tadi, ada satu hal lagi yang membuat barang-barang yang punya tampilan cakep kayak gini harganya menjadi lebih mahal, terutama untuk brand yang emang udah terkenal. Softwarenya. Jadi untuk Corsair ini dia punya software iCUE yang boleh saya bilang termasuk salah satu software RGB yang paling bagus yang ada di pasaran. Karena Corsair punya banyak banget produk gitu ya, dari casing, terus kipas, RAM, cooler, banyak lah. Dan itu semuanya bisa diatur lewat program iCUE ini dan semuanya bisa tampil sinkron. Jadi lampu yang muncul, RGB yang muncul itu bukan sembarangan tapi bisa diatur biar semuanya bagus gitu lah ya. Dan yang lebih asik lagi, ternyata software iCUE ini tidak hanya bisa mendeteksi hardware atau peripheral punya Corsair. Dia juga bisa mendeteksi hardware lain yang dalam hal ini adalah Asus motherboard yang terpasang di sini. Dan ini tidak semua brand punya fitur seperti ini. Banyak brand yang punya software yang nggak kalah canggihnya seperti iCUE ini, tapi nggak semuanya bisa mendeteksi hardware atau peripheral dari brand lain. Jadi kalau kamu ngelihat RAM kayak gini, atau cooler yang cakep kayak tadi yang punya software canggih, terus kamu bilang, kemahalan, performance-nya kan sama aja. Itu artinya kamu memang termasuk orang yang nggak suka pamer atau nggak punya uang.